له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang ke-26 dari Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1448 Hijriah, bertepatan dengan 11 Juli 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid An-Nur Kasagoya, Jakarta Barat, dalam sebuah kajian mempelajari tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur Kasagoya yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada pertemuan sebelumnya saya datang ke masjid ini untuk kajian tematik, dan karena ini adalah pertemuan yang kedua dalam tahun ini, maksudnya di dalam waktu yang berdekatan, akan lebih baik lagi kalau seandainya kita mengaji kajian yang bersifat membaca matan-matan ilmiah, sehingga meskipun saya datang tidak rutin setiap bulan, tapi jika diusahakan ada waktu kosong, saya akan ke sini, dan yang kita bahas senantiasa selalu matan tersebut. Saya sudah kirimkan matan dan terjemah Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, kepada Mas Doan. Mudah-mudahan nanti bisa dibagikan kepada jamaah sekalian sehingga bisa mengikuti apa yang kita pelajari. Karena kalau seandainya di dalam kajian-kajian, sayang kalau seandainya hanya sekedar mengkaji tematik, dan itu membuat susah yang berceramah, karena harus nyari tema-tema yang penting-penting ataupun yang dikira bermanfaat.
Akan tetapi jika kita membahas tentang matan ilmiah yang ditulis oleh para ulama terutama, maka pembicaraan akan fokus terhadap matan tersebut sehingga kita memiliki dasar ilmu, sehingga kita memiliki kerangka ilmu yang benar-benar mumpuni. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Sebagai pendahuluan, maka saya ingin mengatakan bahwasanya termasuk ibadah yang paling agung di setiap masa adalah menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu berarti maksudnya adalah menuntutnya, menghafalnya, dan mendalaminya dengan sebenar-benar pendalaman. Menuntut ilmu berarti mempelajarinya, menghafalnya, dan mendalaminya dengan sebenar-benar pendalaman. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu poin pertama. Kemudian poin selanjutnya bahwa menimba ilmu agama adalah salah satu macam dari macam-macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama berkata bahwa menimba ilmu agama lebih didahulukan dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim adalah ulama yang bernama Muhammad bin Abi Bakr. Ingat saja nama Nabi, nama sahabatnya. Itu nama Imam Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abi Bakr. Dan beliau adalah ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 751 Hijriah. Beliau berkata di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, yang menunjukkan bahwa perkataan beliau ini menunjukkan bahwa menimba ilmu agama menurut sebagian ulama lebih didahulukan dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, bal huwa naw'un min anwa'il jihad. Bal huwa afdhalul jihad. Menuntut ilmu agama adalah salah satu macam berjihad. Bahkan dia jihad yang paling afdhal. Jadi jangan malas untuk menimba ilmu agama. Bahkan jihad yang paling afdal itu adalah menimba ilmu agama. Kemudian juga berkata guru beliau yang sering disebut dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan Syekhul Islam nama asli beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Al-Harrani Ad-Dimashqi. Ulama Islam juga wafat pada tahun 728. Berarti ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau juga berkata, "Wa min fadlillahi 'azza wa jalla an hadhihi al-ibadah lam takun maqsuratan 'ala sinnin muayyan aw 'ala jinsin muayyan bal kanat lis-sighari wal kibar." Termasuk daripada karunia dari Allah Subhanahu wa taala bahwa menimba ilmu agama tidak dibatasi hanya kepada anak kecil, orang-orang anak-anak muda, tetapi juga orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah tua. Ini hal yang harus diperhatikan dari poin yang ketiga. Di poin yang kedua, menimba ilmu agama lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah. Bahkan dia adalah afdalul jihad, seutama-utama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Poin yang ketiga adalah menimba ilmu agama tidak terbatas hanya kepada anak muda, tetapi juga kepada orang tua. Tidak terbatas pada umur tertentu, tetapi juga
kepada anak muda dan orang tua. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat, Nabi kita Muhammad sebelum poin keempat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak muda yang kurang umurnya dari 10 tahun, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu agama tidak terbatas pada umur tertentu. Baik itu muda, tua, laki-laki, perempuan, tidak terbatas pada ilmu tertentu. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk poin yang kelima adalah hendaknya seorang muslim benar-benar memperhatikan ibadah menimba ilmu agama. Kenapa demikian? Karena ilmu agama ini mendatangkan pahala yang banyak. Dari sisi dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan setiap ibadah yang bermanfaat untuk orang lain lebih afdal daripada ibadah yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Orang sholat, tahajud, witir, kemudian sholat duha, sholat sunnah qabliyah ba'diyah, manfaat untuk dirinya sendiri. Puasa, Senin Kemis, puasa 3 hari setiap bulan, puasa Daud bahkan, manfaat untuk diri sendiri. Itu bagus. Ada yang lebih bagus, yaitu semua ibadah yang bermanfaat untuk orang lain. Para ulama mempunyai kaidah al-ibadah al-muta'addiyah afdalu minal ibadatil qasirah. Ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain lebih afdal daripada ibadah yang manfaatnya hanya terbatas pada diri sendiri. Nah, salah satu ibadah yang bermanfaat untuk orang lain adalah ilmu agama. Oleh karena itu, seorang muslim wajib semangat menimba ilmu agama. Poin selanjutnya yang keenam, yaitu salah satu cara yang sangat penting di dalam menimba ilmu agama adalah dengan mempelajari matan-matan ilmiah. Matan-matan artinya ringkasan-ringkasan ilmu yang ditulis oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian mempelajarinya dan menghafalkannya sampai kepada bisa mengajarkannya. Sampai kepada bisa mengajarkannya. Sedikit pengetahuan, saya belum mengetahui pengetahuan saya belum mengetahui ada sebuah lembaga pendidikan yang konsen seperti ini di Indonesia yang di atas manhaj salaf, selain mungkin ada yang lain saya tidak tahu, selain di antaranya markas mulazamah ya salam yang didirikan oleh atau dibina oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Dr. Sufyan Baswedan di Solo. Beliau belajar, cara belajarnya adalah mulazamah, tidak terbatas antara umur, mau dia muda, mau dia tua, maka mempelajari satu matan ilmiah dengan bahasa Arab, pengajarnya pun berbahasa Arab, kemudian dipelajari, dihafal, kemudian sampai selesai buku itu, tidak berpindah kepada pelajaran lain kecuali selesai buku itu. Jadi kalau ingin benar-benar menjadi ahli di dalam disiplin ilmu tertentu, begitu caranya. Adapun yang ada di pesantren-pesantren kita, seperti saya juga di pesantren saya, maka satu hari biasanya kita mempunyai mata pelajaran sebagaimana kita di sekolah biasa. Itu kadang-kadang memiliki nilai positif, kadang juga memiliki nilai negatif. Salah satu nilai negatifnya adalah
belum matang ilmunya, sudah berpindah naik kelas dan berpindah kepada ilmu yang lain. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka salah satu cara para ulama belajar ilmu agama yang mendasar, ingat ya, kita belajar ilmu agama yang mendasar. Sekarang bukan kajian umum, ya. Sekarang bukan kajian umum, akan tetapi belajar ilmu agama yang diharapkan kalau seandainya bisa keluar dari sini benar-benar memahami apa itu pembatal keislaman. Kalau seandainya bisa dihafal itu lebih baik, dan kalau seandainya bisa diajarkan kepada orang lain akan lebih baik lagi, terutama anak istri di rumah. Itu yang kita inginkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk ilmu yang paling penting untuk dipelajari adalah matan-matan ilmiah yang berkaitan dengan akidah. Saya sering mengatakan akidah itu bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan, bagaikan ruh pada sebuah jasad, bagaikan akar pada sebuah pohon. Oleh karena itulah pada kesempatan kali ini kita mempelajari matan yang berkaitan dengan akidah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, matan Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Ulama Islam, wafat pada tahun 1206 Hijriah. Berarti ulama abad ke-12 Hijriah. Ke-12. Sekarang kita abad ke-15 Hijriah. 300 tahun yang lalu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja pelajari apa yang sudah kita ingin mulai. Itu tadi pendahuluan tentang menuntut ilmu. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang penulis berkata di dalam matannya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kata nawaqidul Islam. Nawaqid adalah bentuk jamak, bentuk banyak dari naqid. Naqid artinya pembatal. Dan kata pembatal ini ada di dalam perkataan-perkataan para ulama salaf. Jadi bukan seperti yang dituduhkan kepada dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah salaf ini bahwa masa ada pembatal keislaman sebagaimana pembatal wudu, pembatal sholat. Maka jawabannya iya. Perkataan pembatal atau naqid itu ada di dalam perkataan ulama-ulama salaf. Di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam kitab Majmu' al-Fatawa disebutkan, kemudian di dalam kitab Al-Fawaid, bahwa Umar bin Khattab berkata, tunqadu ural Islam urwah idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif al-jahiliyah. Yang artinya tunqadu, terputus, ya, naqid, pembatal, terbatalkan tali-tali keislaman satu-satu terputusnya jika ada orang yang berkembang di dalam Islam akan tetapi dia tidak mengetahui kebiasaan kaum jahiliyah. Inti dari pembicaraan ini bahwa kata naqid ada di dalam perkataan ulama salaf. Pembatal keislaman ada di dalam perkataan ulama salaf. Begitu juga perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kitab Asy-Syariah yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri dan juga dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra yang ditulis oleh Imam Ibnu Battah. Beliau berkata, perhatikan baik-baik, kata beliau, Al-Qadar, Abdullah bin Abbas berkata, Al-Qadar nizamut tauhid. Takdir, ketetapan Allah di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu adalah peraturan tauhid. Faman wahhadallaha ta'ala wa amana bil qadar fahiya al-urwatul wuthqa allati lam fisala laha.
Barang siapa yang mentauhidkan Allah dalam ibadah dan beriman tentang ketetapan Allah yang Allah telah tetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, berarti dia sudah memiliki tali yang sangat kokoh yang tidak bisa terputus. Wa man wahhadallaha ta'ala wa kadzdzaba bil qadar fa inna takdzibahu bil qadar naqdun lit tauhid. Maka barang siapa yang bertauhid kepada Allah dan mendustakan takdir, maka sesungguhnya pendustaannya terhadap takdir, yaitu ketetapan Allah yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz, berarti itu dan naqdun, pembatal atas tauhidnya. Inti pendalilannya bahwa kata pembatal itu ada di perkataan para ulama salaf. Maka terbantahkanlah orang-orang yang sering mengejek dakwah sunnah, dakwah tauhid ketika membicarakan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Itu antum akan dapati nanti di luar sana, masa ada pembatal keislaman kayak wudu aja, ada pembatal wudu. Jawabannya bagaimana tadi? Perkataan pembatal itu sudah ada dari perkataan siapa? Para salafus saleh. Umar bin Khattab dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Baik. Kemudian penulis berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bismillahirrahmanirrahim, ba pada Bismillah itu artinya adalah minta tolong. Jadi kalau seandainya ada orang mau minum, misalkan saya sekarang mau minum, Bismillah. Ini berarti saya meminum air ini minta tolong kepada Allah keberkahannya. Begitu maksudnya. Contoh kita mau naik kendaraan. Apa ucapkan? Bismillah. Saya naik kendaraan ini minta tolong kepada Allah agar diberikan keberkahan. Paham itu? Ya. Keluar rumah. Bismillah. Saya keluar rumah minta tolong kepada Allah agar diberikan keberkahan. Maka ba pada huruf Bismillahirrahmanirrahim itu ba lil isti'anah, ba untuk minta tolong. Ya, ba untuk minta tolong. Contoh misalkan kita mau makan Bismillah. Berarti apa tadi? Saya makan ini minta pertolongan kepada Allah agar diberikan berkah. Begitu selalu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu makna dari ba. Taib. Kemudian di dalam Bismillahirrahmanirrahim, kenapa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, beliau memulai matan Nawaqidul Islam dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 sebab. Sebab yang pertama, mencontoh apa yang tertulis di dalam mushaf. Sesungguhnya yang pertama kali tertulis dalam mushaf Al-Quran, pertama kali adalah ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang kedua, mencontoh surat-surat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja dan pembesar-pembesar. Seperti misalkan surat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari kepada Heraklius, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ila azimir Rum. Min Muhammadin ila azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kepada pembesar Romawi Heraklius. Semoga keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Ini menunjukkan sebab yang kedua. Kenapa penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah menyebutkan Bismillah di awal matan. Sebab yang ketiga adalah yaitu mencari berkah melalui nama Allah. Mencari berkah melalui nama apa? Nama Allah. Karena di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 3 nama Allah yang agung. Bahkan salah satunya adalah Al-Ismul A'zam. Alladhi idha du'iya bihi ajab. Yang mana Allah kalau kita berdoa dengan menggunakan nama Allah yang paling agung tersebut,
maka dikabulkan doa kita. Kira-kira dari 3 nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, mana Ismullahil A'zam? Allah. Yang mana Rasulullah SAW, Ismullahil A'zam alladzi idza du'iya bihi ajab. Ismullah, nama Allah yang paling agung, yang kalau orang berdoa dengan menyebut nama tersebut pasti dikabulkan doanya. Para ulama berbeda pendapat, apa nama yang paling agung tersebut? Pendapat yang lebih kuat adalah Allah. Karena antum cek saja di dalam Al-Quran, Allah adalah awalan dari seluruh nama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian huwallahu la ilaha illa huwal malik al-quddus as-salam al-mu'min. Allah dulu baru seluruh. Maka pendapat yang lebih kuat bahwa Ismullahil A'zam adalah Allah. Yang orang kalau berdoa dengan menyebut nama Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Maka salah satu penyebab kenapa Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah menyebutkan kata bismillah di awal matanya karena untuk mengambil berkah dengan 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keempat yaitu para ulama bersepakat untuk mengamalkan hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus berkahnya. Hadis ini lemah akan tetapi diamalkan oleh para ulama dengan kesepakatan para ulama. Kok ada begitu, Ustaz? Iya, karena saking pentingnya bismillahirrahmanirrahim. Meskipun dia lemah, tetapi para ulama kesepakatan. Kalau tidak ingin dikatakan kesepakatan, berarti kebanyakan para ulama semuanya mengamalkan hadis ini. Kitab-kitab mereka senantiasa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang penting yang tidak diawali dengan bismillah, maka dia terputus berkahnya. Ini sebab mengapa penulis Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah memulai matan Nawaqidul Islam beliau dengan bismillah. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita sehari-hari agar memulai sesuatu apapun kecuali yang kurang tepat untuk digunakan nama atau ucapan bismillah. Apapun kerjakan dengan mengucapkan apa? Bismillah. Makai sendal, makai baju, naik kendaraan, masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Maka ucapkanlah bismillah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya masih ke dalam bismillah. Allah, bismillah. Allah. Allah adalah salah satu nama Allah yang husna. Bahkan nama Allah yang paling agung. Dan makna Allah adalah Zatul Uluhiyah. Zat yang diibadahi dan paling berhak untuk diibadahi. Ya, kalau antum ditanya oleh orang Nasrani misalnya, "Fulan, kamu kan agama Islam. Coba jelaskan kepada saya, Allah itu apa sih?" Kalau masuk akal saya dan mudah penjelasanmu, saya masuk Islam. Wah, kesempatan nih. Coba antum kalau ditanya tentang itu apa? Allah adalah masuk Islam loh. Allah adalah al-ma'bud yang diibadahi. Itu yang paling mudah untuk menjelaskan tentang zati diri Allah. Allah al-ma'bud yang diibadahi. Taib. Harus ada kata benar yang diibadahi dengan benar. Kenapa? Karena banyak yang diibadahi di alam semesta ini tetapi tidak benar. Allah berfirman dalam Al-Quran. Kenapa Allah al-ma'bud? Allah berfirman dalam Al-Quran. Dzalika bi an di antaranya surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna
min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau kecuali kami wahyukan kepadanya agar menyeru kepada umatnya bahwa la ilaha illa ana. Tidak ada ilah. Ilah artinya al-ma'bud, zat yang diibadahi. Tidak ada zat yang diibadahi selain Allah. Kenapa kita katakan Allah lebih condong maknanya adalah zat yang diibadahi? Kenapa kita tidak katakan Allah adalah yang mencipta, mengatur, berkuasa, atau Al-Qadir 'ala al-ikhtira', yang maha kuasa atas penciptaan? Karena para ikhwan yang dirahmati Allah, ayat di akhir tadi surah Al-Anbiya ayat 25, fa'budun, ibadahilah aku. Jadi Allah identik dengan ibadah. Maka Allah adalah al-ma'bud bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya yang diibadahi. Hati-hati ini. Ini perkara paling mendasar dan nanti akan terjadi besar-besaran perbedaan prakteknya di lapangan kalau tidak sesuai dengan apa yang kita pahami. Allah al-ma'bud, zat yang paling berhak diibadahi. Kenapa ada kata berhak? Zat yang paling benar diibadahi. Karena banyak zat-zat yang diibadahi tetapi batil. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang artinya, yang demikian itulah karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak. Hak. Tuhan yang hak. Zat yang diibadahi yang hak, yang benar. Dan yang diibadahi selainnya adalah yang diibadahi dengan batil. Surat Al-Hajj ayat 62. Itulah arti Allah. Zatul uluhiyah, zat yang diibadahi dengan hak, dengan kebenaran. Oleh karena itulah, perhatikan, termasuk sikap paling kurang ajar terhadap Allah ketika hak khusus milik Allah, yaitu ibadah. Karena Allah zat yang diibadahi dengan benar satu-satunya. Berarti ibadah adalah hak khusus milik Allah. Kekurang ajaran ketika hak khusus milik Allah ini dipalingkan kepada selain Allah, yang mana mereka adalah Tuhan-Tuhan yang diibadahi dengan kebatilan. Makanya Allah berfirman, la tusyrik billah inna syirka la zulmun. Jangan melakukan kesyirikan. Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangat besar. Kenapa kezaliman? Memalingkan hak khusus milik Allah diberikan kepada selain Allah. Padahal hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Itu arti Allah. Taib, arti Ar-Rahman. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman adalah Zatur Rahmah Al-Wasi'ah. Yaitu zat yang memiliki rahmat yang maha luas. Artinya, rahmat Allah bukan hanya untuk orang-orang yang beriman saja, tapi seluruh makhluk. Alam semesta, semuanya terjadi atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim, Dzatur Rahmah Al-Khassah Lil Mu'minin. Rahmat yang khusus untuk orang-orang beriman. Apa dalilnya? Bahwa Rahman untuk rahmat zat yang memiliki rahmat yang luas untuk seluruh makhluk, sedangkan Rahim zat yang memiliki rahmat khusus untuk orang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat rahim terhadap orang-orang yang beriman. Surat Al-Ahzab ayat 43. Baik. Itu bedanya. Kemudian juga bedanya antara Rahman dan Rahim
Ar-Rahman, nama Allah yang tidak boleh bernama dengannya kecuali hanya Allah. Maka tidak boleh ada orang bernama di depannya Rahman Idris, nggak boleh. Harus ada di depan Rahman ini Abdurrahman. Ya, Abd. Rahman saja nggak boleh. Karena itu nama khusus milik siapa? Dan sebagai pengetahuan, Rahman salah satu nama yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, beliau mengatakan, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang merupakan utusan, waktu itu musyrik beliau, utusan dari orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Oh, Rahman. Apa itu Rahman? Kita nggak tahu Rahman. Yang kita tahu Allah. Uktub bismika Allahumma." Tulis hanya bismika Allahumma. Maka Ar-Rahman adalah nama khusus milik Allah, tidak bernama dengannya kecuali hanya Allah. Dan tidak boleh bernama dengannya kecuali hanya Allah, dan ini nama yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Sedangkan Rahim, maka Rahim bisa bernama Allah dan bisa bernama dengannya makhluk. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah At-Taubah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang mana beliau merasa berat terhadap kesulitan yang kalian rasakan. Harisun 'alaikum, sangat gigih untuk mendapatkan kebaikan bagi kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Beliau sangat lembut dan pengasih terhadap orang-orang beriman. Menunjukkan bahwa Rahim bisa bernama Allah, bisa bernama dengannya siapa? Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, "I'lam anna min a'zami nawaqidil Islami 'asharah." Ketahuilah bahwa termasuk pembatal keislaman terbesar ada jumlahnya 10. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembatal keislaman berarti kafir. Para ulama mengatakan kekufuran dibagi menjadi dua. Orang kafir dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-kafir al-asli. Kafir asli, pakai shot asli. Ya, kafir asli. Kemudian yang kedua, murtad. Kafir murtad. Siapa itu murtad? Asalnya muslim, kemudian irtad, keluar dari agama Islam. Itulah yang disebut dengan murtad. Kafir asli ini adalah orang yang dari mulai bayinya dilahirkan oleh bapak ibu yang kafir, kemudian dia keluar sebagai bayi yang aturannya dia di atas fitrah, kemudian tetapi dari kecil sudah dididik dengan kekufuran, maka pada saat itu disebut dengan kafir asli. Adapun yang murtad, dulunya Islam kemudian keluar dari keislaman karena mengerjakan salah satu dosa yang membatalkan keislamannya. Baik. Kemudian kafir murtad lebih besar dosanya dibandingkan kafir asli. Ini saya berpesan ya kepada para ikhwah sekalian, karena kita menuntut ilmu yang memang ingin memahami, kemudian kalau bisa dihafal, maka saya berpesan agar ditulis faedah-faedahnya. Ini salah satu adab di dalam menimba ilmu agama. Apa yang saya sebutkan tadi adalah faedah-faedah yang kalau ditulis maka akan banyak faedah yang tertulis. Jangan sampai dilewatkan begitu saja. Jangan sampai ngajinya jiping, ngaji nguping, masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Enggak keluar dari telinga kiri. Ya, keluar lagi. Nah, saya berharap kalau saya pas ke sini, maka baik nulis di buku, baik nulis di HP, ya, maka tulislah faedah-faedahnya. Baik. Kafir murtad lebih besar dosanya dibandingkan kafir asli. Kenapa? Karena kafir asli, jika dia bayar upeti kepada kaum muslimin,
maka dia tidak dibunuh. Adapun orang murtad, jika belum bertobat, wajib dibunuh. Itu menunjukkan kafir murtad lebih besar dosanya dan hukumannya dibandingkan kafir asli. Kemudian poin selanjutnya. Tidak harus kafir murtad dikatakan sebagai murtad mengumpulkan seluruh pembatal keislaman baru dihukumi sebagai murtad. Tetapi satu saja dari pembatal keislaman dia kerjakan, maka dia sudah dianggap sebagai seorang yang murtad. Tidak harus mengumpulkan seluruh pembatal keislaman sampai dihukumi sebagai murtad. Tetapi satu saja dia mengerjakan pembatal keislaman, maka dia dianggap sebagai seorang yang murtad. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tentang orang kafir ya. Orang kafir dibagi menjadi dua. Berapa tadi? Dua. Kafir asli, kafir murtad. Baik. Kafir yang lebih besar dosanya mana? Kafir murtad. Kenapa? Karena kafir asli apabila dia bayar upeti, maka dia dibiarkan hidup aman di tengah kaum muslimin. Sedangkan kafir murtad, kalau belum bertobat dari kemurtadannya, tidak masuk Islam lagi, maka wajib dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Sudah ada? Belum? Baik, 1 menit lagi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu membicarakan tentang orangnya yang kafir. Sekarang membicarakan tentang pengkafiran orang yang disebut dalam bahasa Arab takfir. Mengkafirkan seseorang. Maka perhatikan, mengkafirkan itu tidak lebih dari dua sebab. Mengkafirkan dengan sebab sifat dan perbuatan. Yang kedua, mengkafirkan dengan berdasarkan sebab dan perbuatan, dan mengkafirkan secara person, secara individu. Saya beri contoh ya. Contoh misalkan, saya berkata, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia sudah kafir. Ini berarti saya sedang mengkafirkan orang yang sifatnya meninggalkan sholat. Contoh yang lain lagi. Barang siapa yang mengingkari seorang malaikat, maka dia telah kafir. Berarti saya sedang mengkafirkan orang yang sifatnya mengingkari malaikat. Itu namanya pengkafiran berdasarkan sifat dan perbuatan. Paham ini para ikhwah? Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah kafir. Orang yang majusi adalah orang kafir. Orang Yahudi adalah orang kafir. Ini namanya mengkafirkan berdasarkan sifat dan perbuatan. Sebelum adzan. Yang kedua, mengkafirkan berdasarkan person, seseorang, orang tertentu. Ya, misalkan si fulan kafir. Ini namanya mengkafirkan muayyan, orang tertentu. Nanti bedanya ada cara bagaimana mengkafirkan secara sifat dan mengkafirkan secara orang tertentu, muayyan. Namanya takfir muayyan. Ahlu sunnah wal jamaah mengkafirkan secara perbuatan dan sifat. Barang siapa yang sujud kepada selain Allah, apakah saya tentukan orangnya? Enggak. Sifatnya sujud selain Allah, maka dia kafir. Paham ini? Adapun mengkafirkan secara muayyan, muayyan itu orang tertentu, maka ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh pemimpin negara atau oleh wakilnya yang ditunjuk oleh negara setelah ditegakkan ilmu pada orang ini.
Jadi bukan tugas antum semua. Bukan tugas saya juga. Paham ini para ikhwah? Nah, ini sebagai pendahuluan. Mudah-mudahan nanti saya lanjutkan sampai iqamah ya. Berapa lama iqamah? 10 menit. 10 menit. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hati-hati baik-baik. Bedakan antara mengkafirkan dengan sifat dan perbuatan dengan mengkafirkan orang tertentu. Jangan bermudah-mudah yang mana? Orang tertentu. Karena itu tugasnya hanya pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah, itu pun setelah ditegakkan hujjah, dihilangkan penghalang-penghalangnya untuk si fulan tertentu sebagai orang kafir. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa tidak boleh bermudah-mudah mengkafirkan muayyan. Apa arti muayyan tadi? Orang tertentu, person tertentu. Harus ada syarat yang dipenuhi. Salah satu syaratnya adalah orang yang melakukan tindak kekufuran dihukumi sebagai orang kafir kalau dia berakal. Berarti kalau tidak berakal tidak bisa dihukumi sebagai seorang kafir. Dia mengatakan ucapan kekufuran kalau dia berakal, maka itu salah satu syarat untuk dihukumi sebagai seorang yang kafir. Syarat yang kedua adalah tidak dipaksa. Kalau ada paksaan, tidak dihukumi sebagai seorang yang kafir. Sebagaimana cerita Ammar bin Yasir. Beliau diminta oleh orang-orang kafir Quraisy agar menghina Allah, menghina Rasulullah. Kalau tidak, maka akan seperti nasib bapaknya dan ibunya yang dibunuh dengan keji oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka saat itu beliau dipaksa, akhirnya beliau menghina Allah dan menghina Rasulullah SAW. Dan ini tidak bisa dihukumi sebagai seorang yang kafir secara person, secara tertentu, muayyan. Kenapa? Karena dalam keadaan terpaksa. Itu syarat yang kedua. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Syarat yang ketiga, ilmu. Harus berilmu bahwa dia mengetahui apa yang dia kerjakan itu sebagai pembatal keislaman. Kalau tidak mengetahui itu sebagai pembatal keislaman, maka bisa dikatakan dia tidak bisa dihukumi sebagai seorang yang kafir atau murtad. Baik. Kemudian penulis berkata tadi, ketahuilah bahwa termasuk pembatal keislaman terbesar adalah 10. Kata 10 para ikhwah bukan pembatasan, gitu ya. Kata 10 bukan pembatasan, tetapi kenapa disebutkan hanya 10 oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah? Kenapa saya sering katakan An-Najdi? Karena di sana ada Muhammad bin Abdul Wahhab selain beliau yang dituduhkan sebagai orang Khawarij. Makanya saya sering mengatakan An-Najdi agar yang dimaksud adalah Fadilat Syekh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi yang hidup di Najd, yang membawa dakwah yang mulia ini. Kenapa 10 disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah? Karena 10 ini yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. 10 ini yang paling banyak. Dan 10 ini yang disepakati. Itu sebab yang kedua. Yang disepakati. Yang ketiga, 10 ini yang paling terbesar dosanya. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa min aktsari ma yakunu qu'an. Bahwa 10 ini yang paling banyak terjadi. Padahal pembatal keislaman bukan hanya apa? 10 saja. Taib. Kemudian dari 10 ini bisa diringkas, nantinya saya akan sebutkan. Dari 10 ini adalah ada 2 pembatal besar
yaitu kesyirikan dan kekufuran. Ustaz, apa bedanya syirik dan kufur? Kalau antum melihat bola ini, maka ini adalah kekufuran. Salah satu jenis kekufuran adalah kesyirikan. Berarti setiap kesyirikan adalah kekufuran. Dan tidak setiap kekufuran kesyirikan. Paham ya? Jadi dari 10 ini, kalau kita bisa bagi, dia ada 2 pembagian. Ada dosa pembatal keislaman yang berupa kesyirikan, dan ada dosa pembatal keislaman yang berupa kekufuran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis berkata, ini pembatal yang pertama. Kata beliau, al-awwal, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Wad-dalilu qawluhu Allah ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa minhu adz-dzabhu li ghairillah, kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri. Pembatal keislaman yang pertama, kesyirikan. Mensyirikkan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan Allah di dalam beribadah kepada selain Allah. Dalilnya adalah surat Al-Nisa ayat 48 dan surat An-Nisa ayat 116 yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawahnya bagi siapa yang dikehendakinya. Di antara syirik adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin dan untuk kuburan atau orang yang sudah mati. Kita jelaskan hal ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dosa pembatal keislaman yang pertama adalah kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah. Apa arti syirik secara bahasa? Disebutkan oleh para ulama bahasa, di antaranya Ibnu Faris dalam kitabnya Maqayisul Lughah, kemudian Ibnu Al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Athar, bahwa kesyirikan secara bahasa yadullu ala muqaranah wa khilaf infirad, menunjukkan kepada pertemanan. Ini kesyirikan secara bahasa, pasti ada teman dan tidak sendirian. Itu kesyirikan secara bahasa. Syirik senantiasa dalam jumlah yang genap, 2, 4. Atau syirik tidak sendirian secara bahasa. Syirik adalah menunjukkan kepada pertemanan. Itu secara bahasa. Adapun syirik secara istilah syariat, perhatikan baik-baik. Yang paling lengkap definisinya adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Ini adalah pengertian kesyirikan yang lengkap, yang komprehensif. Ya. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah. Ingat selalu, kalau ingat kata syirik ada passwordnya, ada kata kuncinya. Apa? Penyamaan, penyerupaan, taswiyah. Dan kata taswiyah ini disebutkan dalam Al-Quran. Surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Tallah in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, sungguh kami dahulu di dalam kesesatan yang nyata. Ini perkataan orang-orang kafir nanti di akhirat. Demi Allah, kami dahulu di dunia benar-benar dalam kesesatan yang nyata, yaitu kesyirikan. Kenapa? Idh nusawwikum, ketika kami menyamakan kalian sembahan-sembahan selain Allah, Tuhan-Tuhan yang batil, menyamakan kalian dengan Allah Rabb semesta alam. Maka kesyirikan definisinya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Jangan terbalik ya. Menyamakan apa tadi? Selain Allah. Bukan menyamakan Allah, bukan. Menyamakan selain Allah dengan Allah.
Ustaz, selain Allah siapa saja? Siapa saja. Makhluk yang diciptakan dari cahaya, malaikat. Makhluk yang diciptakan dari tanah, manusia. Makhluk yang diciptakan dari api, jin. Hewan, bebatuan, pohon, gunung. Apapun dan siapapun. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya. Di dalam perkara yang khusus milik Allah. Salah satu jenis khusus milik Allah, apa saya katakan tadi? Hak khusus milik Allah apa? Ibadah. Inilah kesyirikan yang dimaksud oleh penulis. Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Salah satu perkara yang paling khusus milik Allah adalah ibadah. Ustaz, kenapa sih ibadah khusus milik Allah? Karena kita diciptakan oleh Allah tidak lain tujuannya kecuali untuk beribadah. Allah lah al-ma'bud. Dan ingat itu baik-baik. Itulah bedanya dakwah tauhid dengan dakwah selain tauhid. Orang yang berdakwah tauhid, dia mengartikan la ilaha illallah, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Ada kata ibadah. Yang tidak dakwah tauhid, dia mengatakan tidak ada yang kuasa mencipta selain Allah. Lihat bedanya itu. Yang dakwah tauhid mengartikan la ilaha illallah, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Sedangkan yang bukan dakwah tauhid, dia mengartikan tidak ada apa tadi? Yang maha kuasa untuk mencipta selain Allah. Nanti Pak, perbedaan dua ini akan terjadi di lapangan sangat berbeda. Orang yang berpemahaman yang pertama, dia mengatakan memakai jimat kesyirikan, meletakkan sesaji laut kesyirikan, karena berarti beribadah kepada selain Allah. Orang yang berpendapat la ilaha illallah adalah tidak ada yang maha berkuasa untuk mencipta selain Allah, maka mereka mengatakan pergi ke dukun, tukang sihir, percaya kepada pawang hujan, kemudian memakai jimat, meletakkan sesaji, tidak kesyirikan. Selama masih mengakui bahwa Allah maha pencipta. Paham? Jadi kalau ada orang mengatakan, wahai Hussein, tolong saya. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, saya beristighatsah kepada engkau. Menurut pemahaman yang kedua dari la ilaha illallah, tidak ada yang berkuasa untuk mencipta selain Allah. Menurut mereka kesyirikan enggak? Enggak. Kenapa? Selama masih mengakui Allah mencipta. Kalau kita yang pertama, tidak. Itu kesyirikan akbar. Makanya jangan heran antum, lagi ujian nasional, letakkan pulpen di kuburan. Menurut mereka itu enggak kesyirikan. Kenapa? Karena selama masih meyakini bahwa Allah lah yang mengatur, mencipta, berkuasa, maka itu tidak kesyirikan. Paham? Nah, alhamdulillah selesai. Tetapi belum selesai pembatal yang pertama. Itu baru awalan. Nah, iqamah kita, sholat, adzan. Oh, adzan dulu. Iqamah ya. Habis itu sholat ya. Baik. Mungkin cukup. Pertanyaan nanti aja. Ya, kalau ingin ada yang ingin ditanyakan setelah sholat pribadi tidak mengapa. Ini yang bisa disampaikan dan alhamdulillah saya akhirnya mendapatkan cara untuk kajian di Masjid An-Nur Askasagoya. Kalau saya kapan datang, mudah-mudahan kita lanjutkan kajian ini. Setuju ya? Ya, daripada tematik, saya capek nyari tematiknya. Ya, tapi kalau matan, saya senang belajarnya karena kita benar-benar belajar ilmu agama yang mumpuni, yang mendasar sehingga menjadi ilmu yang kokoh di dalam diri kita, keyakinan yang kokoh. Pesan sebelum iqamah, saya berpesan, jujurlah dalam beriman kepada Allah. Taruhan kita saat kita di dalam rumah. Silahkan berprestasi ibadah yang banyak saat di dalam rumah kita masing-masing. Karena kalau di masjid semuanya terlihat soleh dan solehat. Tetapi saat di rumah, di kamar sendirian, maka itu pertaruhan keimanan kita.
Usduq ma'allah. Jujurlah kepada Allah saat di dalam rumah. Banyaklah berprestasi ibadah di dalam rumah masing-masing. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi